Kita baca kembali dari ayat 1. Natan ruangi puang Allah Ta'ala anyaram Malaysia lari. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas kuda yang berlari kencang, yaitu nangie memusuh yang menjadi kendaraan perang, rieng kalingai kiki masero yang kikikannya terdengar begitu keras, nia mengesu-esu napak kuah sumangena dan terengah-engah karena semangatnya yang bergelora atau menggebu-gebu. Kemudian ayat 2, Falmuriyati qadha. Anyara pasuenni api-apie millo killo pole ribatue pole ribatu naljae garigi ajena, yakni kuda yang mengeluarkan percikan api yang berkilauan bekas pijakan tapak kakinya, nalutuna api-apie mas salowong kumaniha bunga-bunga apie, dan beterbanganlah api-api itu seperti kembang api. Rimat tengah ngena lari itu ketika kuda-kuda itu sedang berlari. Kemudian ayat ketiga, fal mughirati subha. Anyara lari kencange matteru muttamaiwi musue rigau angkana keroi menanro riwettu subuhe. Anyara lari kencange, kuda yang berlari kencang, matteru muttamaiwi musue, yang lari ke tengah-tengah medan perang, rigau angkana keloi menanro riwettu subuhe, yang mengejutkan musuh pada subuh hari. Anyara lari kencange matteru muttamaiwi musue rigau angkana keloi menanro riwettu subuhe. Ini kuda yang berlari kencang yang langsung masuk ke tengah-tengah medan perang, yang mana kuda-kuda ini mengejutkan musuh pada waktu subuh hari. Fa'atharna bihi naq'a, ayat keempat. Sudah ayat ketiga? Fa'atharna bihi naq'a, agan apaluttu nila butanai tasan ramaswajang ilae napakua kencana larinna nania serona apucakna anyarangero. Agan apaluttu nila butanai, lalu beterbanganlah semua debu tanah
Mas Tasandra Mas Suajang. Lalu kuda-kuda itu apa? Agan apa lut tu nila butanai. Kuda-kuda itu kemudian menerbangkan debu tanah tasan ramas wajang yang memenuhi semua ruangan. Tasan ramas wajang rielehe yang memenuhi semua ruangan. Napakua kencana larinna dan nia serona apucana anyaran roh. Napakua kencana larinna larinna karena begitu cepatnya dia berlari, begitu cepatnya dia berlari, dan nia serona apucana anyarang roh dan begitu berkecamuknya kuda-kuda ini. Sampai mana yang tidak jelas? Hah? Sampai mana? Apa? Sampai di mana? Sudah semua? Hah? Nah, ya pipip pipis. Papi papi pipip pipip pipi papi. Pip. Nania serona pucakna kencana larinna, napakua kencana larinna karena begitu cepatnya dia berlari. Nania serona apucana nyerang dan begitu berkecamuknya kuda-kuda ini. Berkecamuk. Berkecamuk itu artinya ini kan banyak kuda nih. Ini nggak tahu apalagi yang mana kuda yang bikin eh, tidak tidak tahu lagi. Begitu berkecamuk. Sudah? Agan apa kucar kacir nih musuhnya yang membuat musuhnya kocar kacir. Agan apa kucar kacir nih musuhnya yang membuat musuhnya kocar kacir. Hmm, hmm, hmm. Yang membuat musuhnya kocar kacir. Nadek nagaga, nadek nagaga si takbo yang membuat musuhnya kocar kacir. Nadek nagaga si takbo dan tidak ada lagi yang tersisa.
Udah, kemudian kita lanjut ke ayat kelima. Pawasatu nabihi jamaah. Agan teru nama pucat di tengah nabali maegai. Pawasatu nabihi jamaah. Agan teru nama pucat di tengah nabali maegai. Lalu kuda-kuda ini Am. agan teru nama pucat di tengah nabali maegai. Lalu kuda-kuda ini langsung masuk ke tengah-tengah musuh yang begitu banyak. Aga natruna mapuca di tengah bali megai. Lalu kuda-kuda ini langsung masuk ke tengah-tengah musuh yang begitu banyak. Aga napata sia-sia ni menanro gangkan nadena nasiom poreng atau rokna musuhnya. Aga nata sia-sia na menanro yang membuat mereka yang membuat musuh-musuh mereka tercerai-berai, yang membuat musuh mereka tercerai-berai gangkan nadena nasiom poreng atau rokna musuhna. Dan karena dia nasi omporeng atau roh musuna sampai tidak kelihatan lagi itu keteraturan musuh-musuhnya. Kita ulangi lagi satu Nabi Jamaah ayat kelima. Agana teruna mapuca di tengah nabali maegai. Lalu kuda-kuda ini langsung masuk ke tengah-tengah musuh yang begitu banyak. Agana patah sia-sia ni menandro yang membuat musuhnya semua tercerai-berai. Gangkan nadekna nasi omporeng atau rohna musuhna. Sampai tidak lagi kelihatan keteraturan musuh-musuhnya. Jadi kalau dalam perang itu biasanya eh, ada yang kalau perang tradisional ya, misalnya yang mengerahkan pasukan berkuda, pasukan memanah, ada yang bawa tombak, bawa pedang segala macam itu kan biasa ada yang disebut dengan formasi perang, ya ada yang disebut dengan formasi perang. Yang mana di barisan terdepan, di barisan selanjutnya, begitu seterusnya yang mana. Nah, itu gambaran yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ini sampai ayat kelima, begitu ganasnya kuda perang yang disebutkan oleh Allah ini. Begitu ganasnya kuda perang ini. Dia langsung apa? Larinya saja itu menimbulkan percikan api. Menimbulkan percikan api di mana api-apinya itu seperti kembang api begitu apa namanya berkilauan. Itu kenapa memercikkan api? Karena kuda itu punya sepatu. Jadi telapak kaki kuda itu dipasangi sepatu. Pernah lihat sepatu kuda? Nah, itu ada sepatu kuda modelnya kayak ini, melingkar di telapak kakinya. Itu dipaku ke telapak kakinya. Biasa dengan empat paku. Itu dipaku ke telapak kakinya. Nah, itu kan besi kalau ketemu apa namanya batu itu memercikkan api. Itulah kenapa sampai
terpercik api karena kerasnya hentakan kakinya menginjak batu-batu itu sehingga terpercik api. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menggambarkan bagaimana ganasnya ini kuda. Nah, kuda-kuda ini pokoknya dia langsung masuk eh, ke tengah-tengah musuh, ke tengah-tengah medan perang. Langsung masuk ke tengah-tengah musuh medan perang yang begitu banyak yang membuat musuh-musuh ini kocar-kacir. Mungkin kalau yang dia masuk itu kan biasanya pasti bukan yang berkuda. Yang dia masuk itu biasanya pasukan yang berjalan kaki, yang bawa tombak, bawa pedang segala macam. Ya, ini kocar kacir semua ini. Itu dengan kuda itu mereka sudah kocar kacir. Nah, ketika itu sudah kocar kacir, tidak tahu lagi mau kemana ini musuhnya semua, karena ulahnya kuda-kuda perang ini. Nah, selanjutnya itu akan kita baca minggu depan, insya Allah di penjelasan lebih mendalam ayat kelima. Ini ada beberapa paragraf penjelasannya. Jadi guru Tab menguraikan begitu jelas eh, bagaimana situasi medan perang ketika itu. Ya Allah alam bisawab.